wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, kita mulai presentasi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fonem adalah bunyi terkecil dapat membedakan makna, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem yang membedakan arti kata jahat dan jahil. Adalah bunyi I yang dilambangkan dengan huruf I dan bunyi A yang dilambangkan dengan huruf A. Bunyi I dan bunyi A disebut fonem I dan fonem A. Vokal dan konsonan. Oleh ahli bahasa, fonem dipilah menjadi dua kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Dalam bahasa Indonesia ada 6 vokal yang ditulis dengan huruf A, E, I, O, dan U. Seperti yang terdapat pada enak, benar, ini, olah, dan buku yang disebut vokal tunggal. Selain itu ada 3 vokal rangkap diftong seperti au, kacau, ai pada ramai, dan oi pada amboy. Umumnya konsonan ditulis dengan satu huruf monograf seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, dan Y. Walaupun begitu, dan konsonan yang ditulis dengan huruf digraf seperti eng, nya, k, sy, dan nangga. Nyanyi, khusus, dan syarat. Suku kata. Kata dapat dilafalkan dalam satu hembusan nafas atau lebih. Kata pasar misalnya dilafalkan 2 hembusan nafas, satu untuk pa dan satu untuk san. Oleh karena itu, pasar terdiri atas 2 suku kata. Santai dan satu kata, sendirian 4 satu kata, dan keterlaluan 5 suku kata. Suku kata selalu ditandai oleh sebuah vokal atau disingkat V yang dapat didahului, diikuti, atau diapit konsonan, disingkat K. Suku kata yang diakhiri vokal disebut suku terbuka yang diakhiri konsonan. Konsonan disebut suku tertutup. Lafal adalah cara pengucapan kata. Lafal yang baik adalah lafal baku yang bebas dari ciri lafal asing atau lafal daerah. Contoh lafal adalah kata betul dilafalkan betul, bukan betul. Dalam kurung Bogor dilafalkan Bogor, bukan Bogor. Dan rahmat dilafalkan rahmat, bukan rohmat atau rohmat. Lafal atau terdengar lemah atau yang keras adalah yang bernada rendah. Ada yang bernada tinggi, ada yang terhenti sebentar, ada yang berhenti lama, ada yang terlambat, ada yang cepat-cepat, ada yang mendatar, ada yang menurun. Keseluruhannya gejala seperti di atas disebut intonasi. memenggal kata. Memenggal berbeda dengan melafalkan kata. Memenggal berhubungan dengan bahasa tulis, sedangkan melafalkan dengan bahasa lisan. Dalam bahasa tulis, mungkin orang kehabisan larik dan harus pindah ke larik berikutnya. Kalau hal itu terjadi, mau tidak mau harus dilakukan pemenggalan kata. Pemenggalan kata biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan suku kata. Imbuhan sebagai satu kesatuan makna yang tidak bisa dipenggal. Menghindari pemenggalan yang hanya terdiri satu huruf. Perbedaan pelafalan dengan pemenggalan. Kata hikayat, lafalnya hikayat. Pemenggalan kata yang benar yaitu hikayat, hikayat. Dan pemenggalan kata yang salah yaitu hikayat. Yang kedua yaitu ibadah, ibadah. Pemenggalan kata yang benar ibadah, yang salah ibadah. Kata yang ketiga menanyakan, yaitu menanyakan.
memutarbalikkan. Morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morfologi. Kata morfologi terdiri dari dua kata, morfo dan logos. Morfo berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan kata dan arti kata. Dengan kata lain, morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Proses morfologis pengafiksan bentuk atau morfon terikat yang dipakai untuk menurunkan kata disebut afiks atau imbuhan. Pengertian lain dari afiksasi yaitu proses pembubuhan imbuhan pada suatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks. Untuk membentuk kata, contohnya berbaju, menemukan, ditemukan, jawaban. Bila dilihat pada contoh, berdasarkan letak morfem terikat dengan morfem bebas pembubuhan dapat dibagi menjadi 4, yaitu pembubuhan depan aprefiks, pembubuhan tengah infiks, pembubuhan akhir subfiks, dan pembubuhan terbelah konfiks. Reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatikal baik seluruhnya maupun sebagian, baik disertai variasi fenom maupun tidak disertai variasi fenom. Proses perulangan atau reduplikasi adalah pengulangan bentuk baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fenom maupun tidak. Hasil pengulangan tersebut kata ulang, sedangkan bentuk yang diulang merupakan bentuk dasar. Pengulangan merupakan pula suatu proses morfologis yang banyak terdapat pada bahasa Indonesia. Adapun jenis-jenis kata ulang bahasa Indonesia berdasarkan macamnya terdiri atas beberapa bentuk, yaitu yang pertama, kata ulang suku kata dwipurna. Dalam bentuk perulangan macam ini, vokal dari suku kata awal mengalami pelemahan bergeser ke posisi tengah menjadi E. Pepet atau E lemah. Contohnya tangga, tetangga, pohon, pepohonan, laki, lelaki. 2. Kata ulang murni atau dwilingga. Makna kata ulang sesuai dengan fungsi perulangan dalam pembentukan jenis kata. Makna struktural kata ulang adalah sebagai berikut. 1. Perulangan mengandung makna yang banyak yang tak tentu. Contohnya, kuda-kudaan itu berkejaran di padang rumput. 2. Perulang mengandung makna bermacam-macam. Contohnya, daun-daunan yang ada di perkarangan sekolah sudah menumpuk. 3. Makna lain yang dapat diturunkan dari suatu kata ulang adalah menyerupai atau tiruan dari sesuatu. Contohnya, anak itu sedang bermain kuda-kudaan atau menyerupai atau tiruan kuda. 2. Morfofonemik. Morfofonemik adalah cabang linguistik yang mempelajari adanya pengelompokan morfem. Ada 3 macam proses morfofonik, yaitu 1. Proses perubahan fonem. Misalnya terjadi sebagai akibat pertemuan morfem M dan pen dengan bentuk dasarnya. 2. Proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem terjadi pertemuan fonem M dan pen dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari suku kata sehingga men berubah menjadi menge dan pen berubah menjadi penge. 3. Proses hilangnya fonem. Fonem M pada pertemuan morfem M dan pen dengan bentuk dasar dengan awal L, R, Y, W, dan nasal.